Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Terlebih dahulu saya mohon maaf, minggu kemarin saya tidak dapat datang karena ada halangan. Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini kita dapat bertemu kembali. Semoga pertemuan kita, perkumpulan kita ini menyebabkan kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW nanti di yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hassi ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Maulana Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adam naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa huwa qutbul irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Ad-Diniyah. Malam ini kita akan membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang dikarang oleh Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau membuka kitabnya dengan mabhatsut taqwa, pembahasan tentang ketakwaan. Takwa adalah kalimat yang mudah diucapkan tapi susah diamalkan. Kalau kita ucapkan mudah sekali takwa. Tapi pengalaman takwa itu sendiri perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu kesabaran, karena di sana ada yang berhubungan dengan hawa nafsu kita. Qala Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha. Firman Allah, siapakah yang lebih benar pembicaraannya dari Allah? Jawabnya tentu tidak ada. Adalah Allah yang paling benar. Ya. Ayat sebelumnya adalah Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Kemudian waman asdaqu minallahi qila. Sama juga saudara. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ayat sebelumnya ini di ujungnya saudara-saudara firman Allah, walladzina amanu wa amilus solihati sayudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa. Kemudian waman asdaqu minallahi qila. Adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan memasukkan mereka kepada surga, di mana dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, taman-taman yang indah, dan mereka akan berada di sana secara berkesinambungan terus menerus. Ya. Khalidina fiha abada, kekal di sana, dan janji Allah pasti benar. Janji Allah pasti benar. Kemudian dilanjutkan
Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentu Allah. Selanjutnya, ini yang paling berhubungan dengan yang sudah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Disinggung saudara nih. Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak ada yang mampu itu sebetulnya. Ya. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, karena ada orang yang tadinya bertakwa matinya bukan Islam. Ingetin tuh. Ini iman dari Allah, pegang betul. Karena tidak semua orang yang pertamanya beriman di akhir dia menjadi tetap beriman. Rasulullah al-afiyah, mudah-mudahan ditetapkan iman kita oleh Allah. Tidak kurang orang yang tadinya beragama Islam, di akhir hayatnya justru dia pindah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Udah diingatkan oleh Allah, cobaannya banyak ini iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, muslim. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini ayat menceritakan tentang kaum di Madinah sebelum Nabi. Kaum Aus dan Khazraj, secara umum seluruh jahiliyah yang belum mengenal Allah. Ya. Setelah datangnya agama Allah, datangnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka diperintahkan untuk memegang tali Allah, yaitu agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang itu agama Allah, amalkan agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai seperti kaum-kaum yang sebelum Nabi Muhammad SAW, Yahudi dan Nasara dan seterusnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian semua. Apa tuh nikmat Allah yang kelihatan? Mereka kaum Aus dan Khazraj diterangkan oleh para mufassirin itu selalu berperang seratusan tahun lamanya, sehingga datang Islam, mereka jadi damai. Datang Nabi Muhammad SAW, mereka jadi damai. Allah mengingatkan itu, ya, mengungkit ini nikmat Allah yang tadinya kalian berperang. Emang perang enak? Tidak enak, sudah. Orang perang itu tidak ada orang yang mengatakan perang enak. Coba lihat di Palestina sana, di Irak sana, ya, nggak ada yang merasakan perang itu enak. Tidak. Banyak anak yatim, banyak perempuan yang kehilangan suaminya, hancur rumah tangganya, hancur harta bendanya, dan seterusnya. Jadi perang itu bala, saudara-saudara. Mudah-mudahan negeri kita dijaga daripada peperangan, saudara. Nah, itu kalau perang yang zahir, yang kelihatan pakai senjata perang. Yang berbahaya lagi kalau perang ini perang batin kita dengan maksiat kepada Allah SWT. Ini lebih jahat lagi, lebih hebat lagi. Karena orang tidak bisa selamat kalau tidak betul-betul memegang tali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah mengungkit itu nikmatnya. Idh kuntum a'daan, saling bertemu, fa'alafa baina qulubikum, disatukan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, saling bercinta, saling menghormati, bersatu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan Islam dan dibangkitkan Nabi Muhammad, kamu menjadi bersaudara. Padahal sebelumnya wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal sebelumnya kamu di pinggir api neraka. Maksudnya kalau tidak kembali ke jalan Allah pasti masuk neraka. Fa anqadzakum minha, kalian diselamatkan dari itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini semua diterangkan supaya kalian mengerti semua. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ya, dan mendapat petunjuk yang benar.
ketika mereka sudah beriman, mereka sudah bersatu dan dipersaudarakan, sudah bagus. Ketika hidupnya sudah bersaudara, beriman, ya, mengaku Nabi Muhammad sebagai nabinya, sudah baik, saudara-saudara. Apa cukup sampai di situ saja kebaikan? Tidak. Sekalipun ada nabi, sekalipun ada nikmat, sekalipun ada persatuan, iman, rasa kasih sayang, ini mesti dibina terus, dipegang terus, direkatkan terus. Dengan apa, saudara? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Semua ada ilmunya. Kasih sayang ada ilmunya. Kita bisa cinta ada ilmunya. Kita bisa sayang ada ilmunya. Kita bisa menghargai orang ada ilmunya. Oleh karena itu Allah melanjutkan firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada dari kalian satu kaum yang mengajak orang-orang kepada kebaikan, menyuruh orang-orang berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, yang mencegah orang lain berbuat maksiat kepada Allah, dia orang yang beruntung. Demikian pula orang yang mendengarkan apa yang diajar oleh mereka, yaitu berbuat baik dan meninggalkan kesalahan, meninggalkan maksiat kepada Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang mengadakan Anda orang itu beruntung? Allah. Jadi saudara, keuntungan yang betul-betul akan Anda bawa di dunia dan di akhirat adalah ketika kita beramal ma'ruf dan nahi munkar. Ketika kita berbuat baik dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keuntungan yang abadi yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada umat-umat dahulu sudah iman kepada nabinya, ikut ajaran nabinya, berada di belakang nabinya, tapi mereka bercerai-berai kembali. Imma dengan meninggal nabinya atau mereka sendiri tergoda oleh hawa nafsu. Allah mengingatkan hal tersebut. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, saling ikhtilaf, saling tidak sefaham, ya. Membahdi ma ja'ahumul bayyinat, padahal sudah dibawakan keterangan-keterangan, kebenaran-kebenaran oleh para nabi. Atau para dai, ya. Wa ulaika lahum adzabun azim. Ketika terjadi yang seperti itu, persatuan sudah terjadi, kasih sayang sudah terjadi, ketahuan ma'ruf mana, munkar mana, dan ada orang-orang yang mengajak kepada itu tapi mereka masih bercerai-berai, tidak mau, maka tunggulah azab Allah. Wa ulaika lahum adzabun azim. Bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Intinya adalah, saudara, dalam hal ini kita semua diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu intinya takwa. Itu intinya pengamalan takwa. Anda sholat, ma'ruf. Anda sedekah, ma'ruf. Anda puasa, ma'ruf. Taat kepada ibu dan bapak, ma'ruf. Ngaji ini sekarang, ma'ruf. Kita balik, saudara. Tidak sholat, munkar. Zina, munkar. Khamar, munkar. Kurang ajar kepada ibu dan bapak, munkar. Menjauhkan dari kebaikan, termasuk majelis ilmu ini juga munkar, saudara. Karena bisa membawa kita kepada perpecahan. Ya, alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam kebaikan, dalam ma'ruf ini. Semoga ma'ruf ini kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala
Tadi sudah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, kan udah beriman ini. Allah masih mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau demikian, ini takwa kalau tidak dijaga bisa lepas, saudara. Bisa lepas ini takwa kalau kita tidak jaga. Jaganya dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lepasnya dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah, bisa lepas ini takwa dengan maksiat. Tapi ketika ini takwa kita sirami, ya, kita pupuk, kita jaga, insya Allah akan selalu bersama kita dan menyelamatkan kita. Jadi firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itu adalah perintah amrun minhu azza wa ala li ibadihil mu'minin bitaqwa. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman agar bertakwa. Kalau kita lihat di kalimatnya, berarti ada orang mukmin yang gak takwa dong? Ada. Ya, jadi ada dua macam. Ada orang mukmin yang bertakwa, ada orang mukmin yang tidak bertakwa. Itu ada Islam. Tapi ada kan kita lihat orang Islam sembahyang Jumat enggak, sembahyang fardu tidak, ngaji enggak mau, minum jadi, Natalan ikut. Kalau ditanya siapa? Ada mukmin, saya beriman kepada Allah, tapi tidak takwa. Kalau demikian adanya orang yang bertakwa, insya Allah kalau dia muslim pasti beriman. Yang beriman belum tentu bertakwa, saudara. Ya, begitu. Kalau memang dia benar-benar, ya, betul-betul imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak perlu lagi diingatkan. Tapi karena memang ada kejadiannya orang-orang yang sudah beriman tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Jadi hadirin, tanggung jawab iman kita apa? Amal sesuai dengan iman itu sendiri. Makanya nanti di dalam Islam itu pertama ada rukun Islam. Setelah Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, stop situ. Tidak. Kan Allah juga berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Udah gitu. Sungguh demi waktu. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia semua dalam rugi. Rugi semua manusia. Yang namanya manusia rugi. Illa alladzina amanu, kecuali yang beriman. Kalau kita pirit ini ayat, kalau dia iman saja ngamal terus iman, tapi nanti di akhir hayatnya masuk neraka dulu. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Masalahnya dicemplungin di neraka dulu apa tidak? Kalau sampai akhir hayatnya dia tidak ada amal baik, nyemplung dulu di neraka. Ente kuat. Mudah apa itu? Dulu kakek saya, kalau ada orang yang macam-macam gitu, apalagi tidak sembahyang, beliau bawa cempor. Tahu cempor, saudara? Sekarang nggak ada tuh cempor. Lampu minyak tanah yang pakai ituan gitu ya, yang pakai ada semprongnya gitu. Ya, dulu ada tuh. Orang Betawi ngomong apa tuh? Hah? Semprong kan? Nah, cempor namanya, orang sudah bilang cempor tuh. Ya, saya kebetulan orang Bogor, ya. Nah, itu dibawa, taruh. Sini ente. Suruh giniin tangannya. Itu cempor yang lagi nyala, diginiin tanah. Angkat kan? Panas nggak? Panas. Diangkat. Loh, kenapa ente angkat? Panas, Bib. Oh, panas. Ente tahu, ini sudah dicuci 7 kali oleh Allah SWT, baru dikeluarkan ke dunia. Ini api ini sudah dicuci 7 kali. Warnanya tadi nggak begitu. Warna api itu tidak begitu tadinya. Setelah dicuci sekian kali, baru jadi begitu. Dan panasnya kita tidak kuat. Ini disediakan oleh Allah kepada orang yang tidak sholat. Ini disediakan oleh Allah kepada orang yang maksiat. Kalau dia tidak tobat, ini disediakan oleh Allah
kepada orang yang matinya tidak membawa iman dan Islam. Kalau dia berakal, kalau dia berpikir, dia akan kembali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selamat. Kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi saudara, bukan hanya setelah kita ngaku iman udah stop di situ, tidak. Illalladzina amanu, terus ada yang terusin apa? Wa amilus solihati, beramal soleh. Ya, kan ada rukun Islam. Pertama apa? Syahadat. Udah stop di situ kan? Enggak. Tanggung jawabnya apa? Sholat 5 waktu. Apalagi bulan Ramadan, puasa. Apalagi haji bagi yang mampu. Biar duit hajinya udah habis juga tetap hajinya harus, saudara-saudara ya. Ya. Kemudian syahadat, mendirikan sholat, puasa, haji, dan membayar zakat bagi yang mampu dan sudah ada hartanya. Sampai kepada hitungan dia harus berzakat. Ada hitungannya, nggak semua orang zakat. Sampai nggak dia kepada kadar di sana, batasan di mana dia harus berzakat. Kalau tidak diwajibkan. Agama tidak memaksa orang, saudara-saudara. Agama tidak menyusahkan orang. Yang merasa susah dengan zakat itu karena dia pelit. Kalau dia iman kepada Allah, mungkin dia kepengen berzakat bukan 1 kali, 2 kali barangkali, saudara-saudara. Alhasil, iman telanjang, pakaiannya amal. Kata ulama, amal telanjang juga, pakaiannya apa? Ikhlas. Pakaiannya ikhlas. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mukmin bertakwa, apalagi yang enggak mukmin. Gitu jawabnya. Apalagi kepada yang tidak mukmin. Kalau yang mukmin aja begini, yang benar aja disuruh takwa, nah ente enggak benar. Habib, yang haji belum tentu ke surga. Sholat belum tentu ke surga. Haji belum tentu ke surga. Nah lu kemana? Sholat kagak, puasa kagak, haji kagak, ke surga yang mana ente? Ente lebih pantas dong masuk neraka. Kalau yang benar belum tentu masuk surga, nah ente yang jelek. Mana pikiran kita? Salah tuh. Itu omongan setan itu. Tidak begitu, saudara. Mestinya lihat orang baik, ngaji, sholat, puasa, masya Allah, anak kagum sama anda. Kepengen anak semuanya. Begitu mestinya. Jadi baik nanti. Bukan ngomongnya dibalik. Sholat belum tentu masuk surga. Nah ente nggak sholat, neraka yang paling bawah barangkali. Ya. Baik hadirin. Wa ka'annahu subhanahu wa ta'ala, wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajilati wal ajilah. Ketika kita mengatakan, Allah menyebutkan langsung begitu, sudah mukmin dan disuruh bertakwa ini, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di dalam takwa itu segala kebaikan, yang cepat maupun yang lambat, dunia maupun akhirat, yang sekarang maupun yang akan datang. Artinya orang kalau bertakwa pasti ada akibat baiknya. Bisa sekarang, bisa nanti. Yang jelas secara umum semua mendapat kebaikan bagi orang yang bertakwa. Orang rajin sholatnya. Mau klaim ente? Ngapain nih orang rajin sholatnya? Enggak. Kalau kita lihat orang, kalau orang itu berakal, rajin sholatnya, mukanya kelihatan cerah, pakaiannya kelihatan bersih, perbuatannya kelihatan baik. Pulang pergi bukan ke terminal, bukan ke mall, ke masjid. Kira-kira orang senang? Apa susah dari orang tersebut? Senang, saudara. Lihat orang begitu, senang. Iya kan? Kerjaannya ke masjid, mukanya cerah, bersih, bagus, selalu berhubungan dengan Allah. Apa nyujahin orang? Tidak, pasti dia senang. Itu dalam kehidupannya sehari-hari, belum lagi nanti di akhirat. Ya, baik.
Summa amara ibadahul mu'minin bihal yafuzu wa yadhfaru bima ja'alahu fiha minal khair was salah. Tadi disebutkan bahwa takwa itu segala kebaikan terkumpul di situ, baik sekarang apapun yang akan datang. Maka Allah menyuruh orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin dicintai oleh Allah? Supaya apa? Supaya mereka selamat. Ya, liyafuzu wa yadhfaru bima ja'alahu minha fiha minal khair. Supaya mereka selamat dan merasakan kenikmatan-kenikmatan ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wassalah wassa'ada wal falah. Kebaikan, kebahagiaan, keuntungan. Kebaikan semua punya Allah. Orang akan berbahagia dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi segala sesuatu ini saudara ada sabab, dikasih sabab oleh Allah, nggak langsung begitu aja. Emang Allah nggak bisa langsung masukin si fulan ke surga? Bisa. Kok disuruh sholat? Emang Allah butuh sholat? Kagak. Kok disuruh puasa? Emang Allah butuh puasa? Enggak. Kok disuruh berbuat baik? Emang Allah perlu kepada kebaikan? Tidak. Itulah Allah, Raja. Perintahnya, perintah tetap dia. Itu perintah Allah. Laksanakan. Yang beruntung kita. Ketika kita sholat yang untung Allah apa kita? Kita. Ketika kita haji yang untung siapa? Anda. Sedekah siapa yang untung? Anda. Jadi Allah memerintahkan takwa itu rahmatan bi'ibadihil mu'minin. Rahmat buat kita ini takwa, rahmat. Karena kalau ante balik maksiat, azab. Kalau kita nggak mau takwa kan maksiat kepada Allah, azab kan? Iya, nggak ada ketenangan hidup. Bisa dicela orang, bisa ribut dengan orang, bisa peperangan, dan seterusnya dan seterusnya. Kebalikan daripada kebahagiaan. Susahan, saudara-saudara. Ya. Wa kana bil mu'minin rahima. Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta, sangat sayang kepada siapa? Orang-orang yang mukmin. Jadi hadirin, kalau Anda mau disayang Allah, takwa. Kalau Anda mau dicintai Allah, takwa. Ketika Allah cinta, pasti malaikat cinta. Ketika malaikat cinta, pasti Nabi cinta. Ketika Nabi cinta, pasti sahabatnya cinta. Ketika sahabat dan orang-orang yang baik cinta, seluruh makhluk Allah akan cinta kepada dia. Kenapa? Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saudara. Kalau sudah orang-orang berpikirannya takwa kepada Allah, man khafallah khafahu kullu syai'. Orang kalau sudah takut kepada Allah, nggak takut kepada apa-apa, hanya Allah saja. Ya. Akhirnya yang lain yang takut kepada dia. Siapa yang takut kepada Allah, takut kepada segala sesuatu. Ya. Itu bisa dibuktikan. Ketika betul-betul dia takut kepada Allah, yang lain akan takut kepada dia. Karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kepada Allah dengan apa? Bukan yang dibilang, "Ayo Allah, saya takut kamu." Bukan. Suruh sholat, suruh puasa, suruh ngaji, suruh benar, suruh jangan mabok, nggak mabok, suruh jangan zina, nggak zina. Ya itu. Itu takut kepada Allah. Nanti Allah taskhir tuh. Hamba-hamba Allah takut kepada dia. Cuman satu kalimat dikeluarkan, orang tunduk. Ya. Nah, mana contohnya? Sambil contoh jauh memang Kanjeng Nabi. Satu saat dalam peperangan, maaf, Rasulullah lagi istirahat, musuh ngintip, kebetulan lagi sendiri, saya habisin Nabi. Ini Nabi yang nggak pernah putus dengan Allah, sampai-sampai beliau mengatakan, ya namu aina ya walayana qalbi, merem aku punya mata, tidur aku punya mata, tapi hatinya nggak pernah tidur Nabi. Semperin satu orang bawa pedang, begitu mau dipukul, kira-kira mana terjemahan bebasnya? Ya Muhammad, siapa yang mencegah kamu dari saya? Ini sekarang pedang ini tinggal saya ayunkan, mati kamu.
siapa yang mencegah kamu? Siapa yang membela kamu dari saya sekarang? Yang diajak ngomong Sayyidul Bariyah, Nabi Muhammad. Yang diajak ngomong Nabi. Yang imannya kuat, takwanya kuat, ketakutannya kepada Allah kuat. Dan aku takut sama ini orang. Nabi. Apa kata Nabi? Allah. Gemeter, jatuh. Baru kalimat Allah. Makanya saudara-saudara ya, itu diantara orang-orang ahli-ahli mustilatan yang punya kanuragan, ilmunya Allah. Ya, Allahu Akbar, mental orang. Allahu Akbar, nggak jadi itu, panah nempel kepada dia, nggak mempan senjata kepada dia, semuanya kepada Allah. Karena kita punya Allah. Ketika kita yakin kepada Allah, Allah pasti menolong Anda. Nabi bilang Allah, jatuh, plak. Ambil lagi sama Nabi. Bukan 360 derajat. Dia bilang, sekarang siapa yang mencegah kamu dari saya, kata Nabi. Tapi Nabi bukan tukang balas dendam. Nabi bukan tukang ikutin hawa nafsu. Nabi bukan tukang bunuh tanpa sabab. Tidak ada apa-apa dengan Nabi, hanya diangkat. Sekarang siapa yang mencegah kamu dari saya? Dia nggak bisa. Dia nggak punya Allah. Ketakutan dia. Ya. Kalau tidak salah jawabannya, engkau adalah anak saudara kami yang baik, orang yang baik. Jalan, dilepasin. Dilepaskannya oleh Nabi itu dakwah. Pulang dia ke kaumnya. Dia bilang ini nggak mungkin. Musuh sudah tinggal menebas, nggak ada yang dibiarin. Orang kalau dapat musuh tinggal nebas, nggak pakai dibiarin, habisin udah. Kalau modal kita gitu, musuh mau nembak, nggak kena nembaknya, ketembak, kepegang, kira-kira dia diapain? Minimal sama orang mana nih namanya, bawa tangan dikepret tuh orang, minimal tuh dikepret. Pulang ngajar lu berani-beranian orang pol tangan, jalan, tapi udah dikepret. Nabi enggak, pulang kamu, jalan tuh orang mikir, mestinya anak mati, saya mau bunuh dia, kok dia yang balas begini? Tuh Nabi melaksanakan apa? Itulah Rasulullah SAW. Hada huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min al ahwali muqtahimi. Gal di dalam burdah. Ya Allah. Alhasil Nabi kalau ngomong dia paling duluan amal. Ngelarang paling duluan jauh dia. Nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala nabi. Nabi kalau ngelarang dia paling jauh. Kalau nyuruh dia paling duluan, itu Nabi. Jadi kalau perang paling di depan, bukan kayak panglima sekarang. Perang bukan panglima yang duluan, siapa? Prajurit yang duluan. Prajuritnya mati, ngabur dia duluan, saudara-saudara. Itu orang. Nabi tidak. Nabi bilang kita harus bertakwa, kita harus takut kepada Allah. Mana itu takwa, nggak main bunuh, nggak main hancurkan. Ma'ruf, ulang. Takwa dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, itulah Rasulullah SAW. Padahal dia kuasa untuk membalas, nggak balas. Pulang ke kaumnya dibilang saya kembali dari orang yang luar biasa. Bukan manusia ini, kira-kira maknanya begitu. Masuk Islam. Begitu saudara akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang nggak karuan akhlaknya, jangan salahin, bukan Islam itu bukan. Kalau akhlak Islam tidak begitu, tuh lihat Rasulullah SAW sudah mampu tinggal bunuh, dilepas, dimaafkan. Dan ketahui sudah Nabi nggak pernah marah. Kalau untuk dirinya nggak pernah marah. Dihina, ditipu, dicaci, dimaki, dilempar kotoran, nggak pernah marah. Tapi coba Anda katakan zina halal, tidak ada orang yang marah seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika perintah Allah yang dilanggar, tidak ada orang yang marah lebih Nabi daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang marah kepada kemaksiatan, jangan jahat oleh kita. Itu ikut Nabi SAW. Karena Nabi marahnya karena Allah, senangnya juga karena Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kembali yang sedang kita baca, saudara. Jadi kalau Anda mau kebaikan, takwalah tempatnya. Anda mau keberuntungan, takwalah tempatnya. Anda mau dimurahkan rezeki oleh Allah, takwalah tempatnya. Anda ingin rumah tangga bahagia, tambah takwalah tempatnya. Anda ingin anak-anak berbuat baik kepada Anda,
birrul walidain, takwalah jalannya. Semua kembali kepada takwa, saudara-saudara. Ya. Wat takwa. Takwa ini wasiatullah Rabbul alamin lil awwalin wal akhirin. Ini diwasiatkan sama Nabi Adam, sama Nabi Musa, sama Nabi Nuh, sama Nabi, semua anbiyaul mursalin diwasiatkan oleh Allah bertakwa. Untuk takwa kepada Allah. Hah? Lil awwalin wal akhirin, untuk yang awal dari Nabi Allah Adam sampai orang yang terakhir hidup nih, tetap diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Cuman orang kan macam-macam, ada yang ikut, ada yang enggak. Ya. Nah, berbahagia ada yang ikut. Ya. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ini takwa ini bukan buat kita aja. Ahli kitab yang dulu siapa? Kaum Musa, Isa, Daud, Nuh, semua sudah diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, bukan kita aja. Jadi jangan katakan, loh kok kita disuruh takwa sih? Umat yang dulu tidak sama. Umat yang dulu juga disuruh takwa kepada Allah SWT. Bukan kita aja, ya, untuk bertakwa. Dan kalau kita lihat apa faedahnya? Habib Abdullah menerangkan, jelas, gamblang, mencakup keseluruhannya. Fama min khairin ajilin wala ajilin. Tidak ada satu kebaikan sekarang ataupun akan datang. Ini hari ataupun besok, detik ini ataupun jam yang akan datang. Zahirin wala batinin. Zahir maupun batin, yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Illa wa taqwa sabilun musilun ilaih wa wasilatun muballighatun lahu. Kecuali takwa lah sebagai jalannya ke sana. Ingin bahagia, takwa. Ingin senang, takwa. Ingin beruntung, takwa. Ingin selamat, takwa. Karena takwa itulah yang menyambungkan kita dengan keselamatan. Takwa itulah yang menghubungkan kita dengan keselamatan dan menjauhkan kita dari kecelakaan, saudara-saudara. Ya, sebaliknya, wa ma min syarrin, tidak ada keburukan apapun yang sekarang, yang akan datang, zahir, batin, kecuali takwa benteng untuk kejelekan itu. Kecuali takwa sebagai benteng daripada kejelekan itu. Jadi untuk kejelekan takwa itu benteng. Untuk kebaikan sarana. Di sana adanya. Karena sebuah kebaikan termasuk daripada takwa. Ya. Benteng untuk segala kejelekan, takwa juga. Anda nggak mau berzina, kenapa? Takut kepada Allah, takwa. Saya tidak mau nyuri, kenapa? Takut kepada Allah. Ente kerja di satu tempat, basah tempatnya, orang sekarang bilang basah, banyak duit, mudah diambil, nggak ketahuan. Ketika akan Anda mengambil, takwa bilang di dalam hati Anda, fulan, di kananmu ada ragib, kirimu ada atid, ada Allah, jangan tinggal. Takwa. Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang wali besar, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Muji murid-muridnya, kasih ayam semua. Kamu potong ini ayam di tempat yang tidak ada yang melihat kamu. Baik guru. 30 nih misalnya yang disuruh, kurang lebih 30 orang. Di mana nih? 29 semua yang potong itu ayam. Dipotong ayam. Orang gurunya ngomong, dia cari tempat, satu belakang pohon, satu belakang tembok, satu lihat tempat gelap, potong. Gak ada yang lihat. Hanya satu balik bawa ayam. Teman-temannya ngeliatin, goblok nih orang. Disuruh guru suruh potong ayam gak dipotong. Kan guru tadi yang ngurut, kan kita mesti nurut sama guru. Ilmunya kurang. Ya takwa juga masih ada ilmunya tuh. Ya, nah, dia nggak bawa, dia bawa. Sudah selesai. Yang ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang bawa ayam tuh. Saya akan perintahkan kamu sembelih ayam ini di tempat yang tidak kelihatan siapapun. Kenapa kamu tidak kembalikan, tidak sembelih? Seolah-olah kamu tidak taat kepada saya sebagai guru. Seolah-olah nih, saya terjemahkan jelas ya. Maaf guru, bukan saya tidak taat kepada guru, bukan saya tidak sopan kepada guru, bukan tidak mengikuti perintah guru, hanya saja saya tidak mendapatkan tempat
yang tidak ada yang melihat. Bagaimana? Karena ada Allah. Dimanapun saya berada, Allah melihat saya. Walaupun guru tidak melihat, fulan tidak melihat, tapi Allah melihat saya. Tawa gurunya. Ini benar berarti. Ini ngerti takwa. Ini orang ngerti takwa. Yang benar, yang ini, yang lain salah. Kan di mana saja Allah melihat. Di mana ada berada, kapan saja, di mana saja, siapa saja, Allah Maha melihat. Innahu sami'un basir. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mata Anda berkedip, Allah tahu. Maksud mata Anda, apa yang ada di hati kita, Allah tahu. Apalagi cuma motong ayam, saudara-saudara. Anda diadakan dari yang tidak ada. Sudah tidak diada, sudah mati dihidupkan lagi, mudah untuk Allah. Nah, ini adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata perlu dijaga tuh iman. Sebab kadang-kadang naik banyak, kadang-kadang turun volumenya tuh. Karena apa turun dan naiknya? Karena amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sering ngaji gini nih, iman meningkat nih. Ketika sering ngaji gini nih, iman meningkat. Mana buktinya iman meningkat? Kalau dengar azan, ngaji berhenti. Itu iman meningkat juga, saudara-saudara. Karena sudah isya, ya cukup sampai di sini kan. Waktu kita sampai isya, saudara-saudara. Nah, ini ngerti nih iman nih. Ya, kita berhenti. Oh, azan ini waktunya sholat, bukan waktunya ngaji. Jadi tahu. Orang yang beriman itu tahu nematin waktu. Ini waktu sembahyang, ini waktu makan, ini waktu kerja. Ada semua. Nah, sekarang ini kita waktu sholat. Nah, saudara-saudara, terakhir saya ajak diri saya dan saudara-saudara, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia nggak ada yang bersih dari dosa. Yang paling indah ketika kita berdosa, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa benar, jangan merasa hebat, yang hebat Allah, yang benar Allah. Kita penuh kesalahan, penuh kekurangan. Kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan lupa bertobat dan meminta ampun senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.